Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kali ini ketemu lagi dengan Budia. Namun sebelumnya, bagaimana kabar teman-teman hari ini? Budia harapkan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun belajar dari rumah. Teman-teman, pada video kali ini Budia akan mengajak teman-teman untuk mengenal materi tentang rekreasi. Sebelumnya, yuk kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, materi kita kali ini adalah rekreasi. Sesuai dengan rujukan Al-Quran surat Al-Luqman ayat 31. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, syukur alhamdulillah karena Allah telah menciptakan alam yang sangat bagus ini untuk kita semua, sehingga kita bisa menikmati akan keindahannya. Masya Allah. Nah, salah satunya dengan cara rekreasi. Coba sebelumnya, apa sih rekreasi itu? Iya, rekreasi adalah kegiatan yang menyenangkan bersama keluarga dan biasanya dilakukan ketika kita sedang liburan, yaitu diantaranya dengan mengunjungi tempat-tempat tertentu, teman. Rekreasi kita bagi menjadi dua ya. Yang pertama yaitu rekreasi yang berada di kota. Yang kedua yaitu rekreasi di alam. Adapun rekreasi di kota itu misalnya yang pertama yaitu di kolam renang. Di kolam renang kita bisa berenang sepuas hati kita dengan aman. Tentunya pada tempat yang sudah disediakan. Biasanya di tempat tersebut dibedakan ya antara kolam renang untuk anak-anak dan kolam renang untuk dewasa. Karena kedalaman airnya pun berbeda. Di situ kita juga bisa menggunakan pelampung atau ban untuk menikmati kegiatan berenang. Yang kedua, yaitu taman bermain atau taman kota. Taman bermain atau taman kota biasanya terletak di pusat kota. Kita bisa duduk-duduk santai, berolahraga, dan anak-anak juga bisa menikmati permainan yang ada di situ. Seperti ayunan, jungkitan, putar-putaran, dan luncuran atau prosotan. Dan masih banyak yang lain. Yang ketiga, yaitu ke kebun binatang. Coba, siapa ya yang sudah pernah ke kebun binatang? Iya, kebun binatang adalah tempat hewan-hewan yang dipelihara dalam lingkungan buatan. Dan kita semua bisa berkunjung ke sana untuk melihat macam-macam binatang yang dipelihara di kebun binatang tersebut. Yang keempat, yaitu pergi ke mall atau plaza. Di tempat tersebut biasanya menyuguhkan wisata belanja dan permainan. Yang mana biasanya di situ ada wahana time zone. Anak-anak biasanya juga suka di tempat seperti ini karena banyak sekali permainan-permainan yang disediakan. Itulah tadi macam-macam rekreasi yang ada di kota. Sekarang kita beralih ke rekreasi alam ya. Rekreasi alam atau tempat-tempat yang dapat kita kunjungi diantaranya yang pertama yaitu pantai. Pantai adalah tempat yang indah di tepi laut yang biasanya ada hamparan pasir putih dan batu karang. Di tempat tersebut kita bisa berenang, namun harus tetap dengan pengawasan orang tua. Selain itu, kita juga bisa berjemur ataupun bermain pasir. Yang kedua yaitu danau. Danau memiliki panorama yang indah.
Di sana kita juga bisa naik kapal jet ski ataupun menikmati bekal untuk makan bersama dengan keluarga. Yang ketiga, sungai atau air terjun. Kita juga dapat menikmati keindahannya dengan melihat sungai yang mengalir deras. Kemudian di tempat air terjun kita bisa melihat air terjun, kemudian menikmati keindahannya pula. Kita juga bisa berenang atau bermain air di sana. Tentunya masih harus dengan pengawasan orang tua kita. Yang keempat adalah pegunungan. Di pegunungan biasanya menyuguhkan pemandangan yang sejuk dan segar. Terlihat pemandangan hijau dan asri. Terlihat juga sawah-sawah di lereng gunung yang sangat bagus sekali. Selain itu, ada juga loh kebun bunga, kebun buah, ataupun peternakan-peternakan yang dapat kita kunjungi. Itulah teman, macam-macam rekreasi alam. Oh iya, kira-kira apa saja sih yang dibawa ketika rekreasi? Nah, alat yang bisa dibawa rekreasi misalnya yaitu bekal makanan atau minuman, kemudian beberapa uang jajan, topi, payung, tisu, sapu tangan, kemudian pakaian ganti, tas, kemudian tikar untuk duduk dan lain sebagainya. Sekarang, apa sih teman manfaat dari rekreasi? Iya, manfaat yang pertama yaitu dapat menghilangkan rasa bosan dan lelah. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan kita untuk lebih mandiri lagi. Yang ketiga, kita dapat lebih mengenal lingkungan alam ciptaan Allah. Yang keempat, kita dapat menemukan hal-hal yang baru. Selanjutnya, untuk menuju ke tempat rekreasi tersebut, kira-kira kita naik apa saja ya? Kita menggunakan kendaraan apa saja ya? Nah, kita bisa memilih kendaraan sesuai dengan jauh atau dekatnya tempat tersebut. Misalnya, kita bisa menggunakan pesawat untuk tempat yang jauh. Selain itu, kita juga bisa menggunakan kereta, bus, mobil, andong, becak, sepeda ontel, motor, dan lain sebagainya. Kita boleh memilih ya teman. Oh iya, teman-teman semua, kita ketahui bahwa saat ini kita masih dalam masa pandemi ya. Sehingga saat rekreasi pun itu juga mempunyai aturan-aturan yang harus kita laksanakan. Aturan yang pertama yaitu selalu terapkan protokol kesehatan dengan cara memakai masker, selalu cuci tangan dengan sabun pada air yang mengalir, dan jaga jarak ya. Yang kedua, yaitu menjaga lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan dan tidak mencoret-coret tembok. Yang ketiga, berperilaku sopan dan tanggung jawab apa yang kita bawa. Dan yang keempat, selalu berada dekat dengan orang tua. Demikianlah teman, video tentang tema rekreasi. Budi harapkan semoga video ini bermanfaat ya. Budi minta maaf jika ada kesalahan. Dan Budi akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.